Om Swastiastu. Kami adalah siswa dari SMP Negeri 1 Denpasar. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan kelompok di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dengan guru pembimbing Dr. Putu Eka Juliana Jaya, SE MSc. Kami kelompok 10 terdiri dari 4 orang, masing-masing dari anggota tersebut memiliki peranan penting dalam pembuatan video ini. Baik, berikut saya persembahkan video presentasi kami. Sebelum kami mulai presentasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, Nyoman Melia Citra Kusuma, absen 30. Putu Ayu Trita Dingsih, absen 40. Ika Dek Seta Sudiantar, absen 12. Dan Made Bayu Aditya, absen 15. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Latar belakang. Bagaimana upaya yang dilakukan dengan sistem ekonomi Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif? Sistem ekonomi Indonesia memiliki acuan yang jelas, yaitu UUD 1945, yaitu sistem ekonomi Pancasila yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi. Masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedang pemerintah menciptakan iklim yang sehat bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Demokrasi ekonomi berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah. Berdasarkan bunyi dari 3 ayat pasal 33 UUD 1945, pemerintah sangat berperan menunjang sistem ekonomi yang berbasis pada kegiatan ekonomi kerakyatan. Peran negara tersebut antara lain mengembangkan koperasi, mengembangkan BUMN, memanfaatkan segala sumber kekayaan alam demi sebesar-besar kemakmuran masyarakat. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antar masyarakat, swasta, dan pemerintah. Strategi pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau HKI-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau alat musik, dan arsitektur. Yang terakhir adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Pewujudan pengembangan ekonomi kreatif. Yang pertama ada pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Yang kedua adalah peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan. Yang ketiga adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia atau bisa disingkat dengan PPKI. Yang keempat adalah Festival Ekonomi Kreatif, dan yang terakhir adalah Wahana Kreatif. Pewujudan pengembangan ekonomi kreatif. F. Peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. G. Riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. H. Fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. I. Kegiatan fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif. J. Penciptaan identitas lokal daerah tingkat 1 dan 2 serta identitas nasional. Kesimpulan, ada banyak upaya pengembangan ekonomi kreatif yang dilakukan pemerintah untuk membuat iklim yang sehat dan maju dalam dunia ekonomi. Gejala dan pencegahan COVID-19. Gejala 1. Demam, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Cara pencegahannya adalah rutin mencuci tangan, hindari kontak fisik, tutup mulut saat batuk, dan kenakan masker. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Semoga ilmu yang kami berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Om Santi.